Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosa, akan membahas materi tentang puasa. Yang pertama adalah puasa dari segi bahasa, yang artinya lugo, semata-mata menahan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Selanjutnya adalah syarat-syarat berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir tidak sah untuk berpuasa. Orang yang beragama selain Islam tidak sah untuk berpuasa. Yang kedua adalah mumayyiz. Orang yang belum mumayyiz tidak sah untuk berpuasa. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya adalah syarat wajib untuk berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah balik. Orang yang telah berusia 10-15 tahun, sedangkan anak-anak tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Apabila yang sedang sakit, tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tapi diwajibkan untuk mengganti di lain hari. Yang kelima adalah melihat bulan, atau bisa disebut dengan bulan puasa. Yang pertama adalah kewajiban melihat anak bulan Ramadan. Kelebihan itu dapat dilihat dari segi ketentuan ibadah yang dapat dilihat dari bulan-bulan tersebut. Misalnya adalah ibadah puasa ditentukan pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya adalah hari raya Idul Fitri pada bulan Syawal dan hari raya Idul Adha pada tanggal 1 Dzulhijjah. Yang kedua adalah kesaksian bulan yang diterima. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad, ruqyah atau melihat bulan untuk Ramadan cukup disaksikan oleh seorang saja. Kesaksian hendaklah dilakukan ketika langit tidak ditutupi oleh awan, dilakukan oleh sekelompok orang yang menurut penelitian hakim agama. Selanjutnya adalah kesaksian yang tidak diterima, yaitu barang siapa yang melihat bulan awal Ramadan seorang diri itu ditandakan, maka kesaksian itu tidak sah. Berikutnya adalah kewajiban dan bagian puasa. Yang pertama adalah orang-orang yang wajib berpuasa. Ibadah puasa diwajibkan bagi umat muslim. Orang yang sembuh dari penyakit gilanya tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sementara itu, ulama fikih berpendapat bahwa wajib bagi penderita epilepsi mengkodok puasanya apabila dia telah sadar dari penyakitnya tersebut. Yang kedua adalah puasa anak-anak. Kebanyakan ulama fikih berpendapat mengatakan wajib berpuasa atas anak yang umurnya mencapai 10-15 tahun. Keadaan tersebut hanya untuk melatih mereka untuk membiasakan diri dalam melakukan berpuasa. Yang ketiga adalah puasa bagi lansia dan uzur berkepanjangan. Orang tua yang sudah lansia dan orang yang sakit tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi mereka harus membayar fidyah kepada fakir miskin, dan bagi mereka yang uzur bisa mengganti puasa yang dengan memberi makan fakir miskin. Yang keempat adalah puasa bagi ibu menyusui dan mengandung. Bagi ibu yang menyusui dan mengandung diperbolehkan tidak berpuasa, diharuskan dengan membayar fidyah dan tidak wajib untuk mengkodok. Rukun puasa yaitu menahan diri dan niat. Lalu jenis puasa, yang pertama puasa fardu yang ditentukan, yaitu seperti puasa Ramadan. Dan yang tidak ditentukan seperti puasa Khotha Ramadan dan puasa kafarat. Yang kedua, puasa wajib ditentukan, yaitu puasa nazar. Yang tidak ditentukan yaitu puasa nazar sebulan. Dan yang ketiga, puasa yang dilarang, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, dan puasa pada hari Tasyrik. Yang keempat, puasa yang disunahkan, yaitu puasa hari Asyura, hari ke-10 Muharram, dan hari Tasyu'ah, hari ke-9 Muharram, dan puasa sunnah 3 hari pada tiap-tiap bulan. Puasa yang terlarang, pertama yaitu puasa hari Syak atau meragukan. Hari Syak adalah hari setelah 29 Sya'ban. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, jika seseorang berpuasa pada hari Syak
kemudian nyata baginya bahwa hari itu sudah masuk bulan Ramadan, maka puasa Ramadannya syah. Sebagian ulama mazhab Maliki dan Syafi'i mengatakan bahwa haram seseorang itu berpuasa pada hari syak Ramadan. Yang kedua, puasa hari raya. Diharamkan puasa pada kedua hari raya, yaitu puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Mengenai masalah ini, tidak ada perselisihan di antara mazhab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melarang puasa itu sebagaimana sabdanya, yaitu Rasulullah melarang seseorang berpuasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Keempat, puasa hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah hari ke-11, 12, dan ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Menurut Al-Lais Ibnu Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan sebagian ulama mazhab Hanafi, haram berpuasa pada hari tersebut walaupun puasa denda karena melakukan haji tamattu. Yang kelima yaitu puasa Dar. Puasa Dar adalah puasa sepanjang tahun. Puasa seperti ini dilarang oleh syara karena di antara bersamaan waktunya dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa, seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang keenam yaitu puasa Wishal. Puasa Wishal adalah puasa 2 hari atau lebih dengan tidak terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa demikian. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan jumhur ulama menafsirkan larangan tersebut sebagai larangan makruh. Puasa sunnah yang pertama yaitu puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa 6 hari dalam bulan Syawal hendaklah dilakukan segera pada hari yang mana saja dalam bulan Syawal, baik secara berturut-turut ataupun tidak. Alangkah baiknya pelaksanaan puasa ini dimulai pada hari kedua setelah hari raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu puasa pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji sangat dianjurkan berpuasa pada hari ini. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pada hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu dan yang akan datang. Dan puasa pada hari Asyura menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Yang keempat yaitu puasa Asyura. Asyura adalah sifat bagi malam yang ke-10, kemudian menjadi tanda untuk hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Asyura merupakan hari besar pada zaman jahiliyah dan zaman Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada hari Asyura disunahkan untuk berpuasa. Kita diberi kebebasan memilih apakah berpuasa atau tidak. Yang kelima yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Sunnah berpuasa 2 hari, yaitu pada hari Senin dan Kamis, berdasarkan hadis dari Aisyah, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Dan Abu Huwairiyah meriwayatkan, Nabi seringkali berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Kemudian seseorang bertanya kepadanya dan beliau menjawab, sesungguhnya amalan itu dipersembahkan ke hadirat Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Dan Allah mengampuni setiap muslim atau mukmin kecuali orang yang tidak bertegur sapa, sebab 1 perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah hal-hal sunnah yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, sunnah berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib agar terpenuhi keinginan untuk makan. Yang kedua, sunnah berbuka dengan beberapa biji rutab atau kurma baru yang dipetik atau kurma basah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Sunnah bagi orang yang berpuasa berdoa ketika berbuka untuk dirinya sendiri. Yang keempat, makan sahur. Sahur merupakan suatu rahmat yang dikaruniakan oleh Allah kepada umat Islam. Hal-hal yang makruh bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, memakai minyak. Menurut pendapat jumhur ulama, boleh memakai minyak bagi orang yang berpuasa dan tidak batal puasanya.
Yang kedua, suntikan. Pendapat ulama fikih menyimpulkan bahwa suntikan pada kulit tidak membatalkan puasa. Ini adalah kesepakatan mazhab. Yang keempat, apakah suntikan itu untuk tujuan pengobatan, pembiusan, ataupun pemberian makanan. Begitu juga kalau dilakukan pada bagian badan lainnya yang terlihat. Yang ketiga, mengunyah makanan bayi. Seseorang boleh mengunyah makanan untuk disuapkan kepada bayinya, tetapi hal itu harus dilakukan dengan hati-hati agar makanan itu tidak tertelan. Yang keempat, menghindari cuaca yang panas. Boleh seseorang itu berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan syarat tidak melampaui batas. Demikian pendapat mayoritas ulama fikih. Lalu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dalam keadaan lupa. Yang kedua, orang yang bermimpi pada siang hari dan keluar sperma menurut ijma ulama. Yang ketiga, orang yang berbekam tidak membatalkan puasa. Yang keempat, muntah yang tidak disengaja sekalipun banyak yang dimuntahkannya. Yang kelima, mencicipi makanan dan masakan dengan lidah atau mengunyah makanan untuk disalurkan ke dalam mulut bayi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, batal puasa yang sahur karena ia mengira hari masih malam padahal fajar sudah terbit. Yang kedua, batal puasa orang yang berbuka puasa karena ia mengira matahari sudah terbenam padahal belum. Yang ketiga, batal puasa orang yang makan atau minum dalam keadaan terluka karena mengira perbuatan itu membatalkan puasa, lantas dia meneruskan makan dan minum dengan sengaja. Yang keempat, batal puasa perempuan yang sedang haid atau nifas dan ia diwajibkan mengqadha puasanya atau mengganti puasanya nanti. Yang kelima, berubah niat puasa hendaklah dilakukan secara konsisten sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Seandainya seseorang itu berniat membatalkan puasanya kemudian memantapkan niatnya itu, maka batal puasanya. Yang keenam, bersetubuh dengan sengaja. Yang terakhir, membatalkan puasa dengan sengaja. Adapun hikmah dalam menjalankan puasa. Yang pertama, melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih tabah serta sabar. Yang kedua, tercapainya derajat ketakwaan seseorang. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi lebih disiplin. Yang keempat, melatih seseorang menjadi lebih bersyukur.